pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Salah satunya adalah pemimpin di tempat saya bekerja, yaitu Pak Asis sendiri. Apakah Pak Asis tidak keberatan? Tidak, Bu. Dengan senang hati. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah Pak Asis pernah menghadapi suatu masalah atau kasus di sekolah? Kalau pernah, bisakah menceritakan kasus tersebut? Baik, dalam kepemimpinan ya, terkait dengan tugas saya sebagai kepala sekolah tentu banyak ya kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ataupun dengan rujukan moral seperti itu ya. Dilema etika di mana kita mengambil keputusan atau masalah di mana semuanya itu benar ya, benar dari segi intuisi, dari segi apapun benar dan satunya juga benar gitu. Dimana kalau rujukan moral yang satu bernilai benar dan yang satu bernilai salah seperti itu. Iya Pak. Terus kemudian selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral bagaimana Pak? Kalau selama ini saya mengidentifikasi itu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral yang pertama adalah dengan kita menggali sendiri. Kita menggali sendiri, kemudian kita juga selain itu kita juga sharing dengan teman, sejawat seperti itu sehingga kita bisa memastikan apakah ini memang dilema etika, apakah ini memang rujukan moral. Jadi kita juga harus menimbang ya, menggali berdasarkan apa ya hati nurani, intuisi kita juga. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, cara mengambil keputusan di mana itu merupakan dilema etika ya, karena semuanya mengandung kebenaran. Jadi dari perspektif saya pribadi sendiri, saya kan juga pasti punya idealisme sendiri ya, maksudnya punya cara pandang sendiri. Kalau memang itu belum cukup, saya juga akan berkolaborasi dengan teman, minta sharing pendapat, dan juga saya juga punya komunitas sehingga bisa nanti kita ajak untuk berdiskusi kayak gitu. Tapi kalau memang itu situasional dan membutuhkan penanganan cepat, itu juga dari saya sendiri untuk menyelesaikan. Berarti Bapak harus menggunakan itu dulu ya Pak ya, kolaborasi sama rekan gitu ya Pak ya. Dan jelas itu ada aspek moral yang ada di situ ya. Saya lanjutkan pertanyaannya ya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dan prosedurnya yang pertama adalah kita identifikasi dulu ya, hal-hal yang pertama kita identifikasi apakah itu memang benar-benar dilema etika atau itu rujukan moral. Karena memang dalam menentukan sebuah kebenaran itu kan tidak hanya dari sudut pandang saya sendiri seperti itu. Tadi yang saya katakan dari saya sendiri, oke saya punya pandangan, kemudian kita harus punya apa ya, kayak teman sharing gitu ya, teman sharing atau rekan sejawat yang nanti kita mintai pendapatnya. Dalam hal ini seperti guru senior seperti itu, nanti kita bisa memastikan bahwa ini memang benar-benar ini adalah dilema etika ataukah ini rujukan moral seperti itu. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, bisa dilanjut ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif Yeah. Yang paling efektif untuk dilema etika ini kita ya itu masalahnya apa dulu ya. Seperti permasalahan yang sering kita hadapi di sekolah ini ya, seperti teman-teman yang diklat itu ikut program-program pemerintah dan ikut ya kayak diklat lah, semacam pengembangan kompetensi, itu kan juga dilema etika ya Bu ya, dilema etika di mana di lain sisi guru itu kan harus bertugas mengajar di kelas. Ketika diklat atau mengikuti pelatihan seperti peningkatan kompetensi itu kan juga dia harus meninggalkan kelas. Tapi kalau kita melarang guru tersebut untuk tetap di kelas, kita kan juga
bersalah juga karena apa? Itu merupakan hak guru untuk meningkatkan kompetensi seperti itu. Sehingga ini sama-sama benar. Di lain sisi guru meningkatkan kompetensi, kemudian di lain sisi guru harus tetap berada di kelas. Nah, hal yang efektif menurut saya adalah jalin komunikasi, ya. Jalin komunikasi, kita ada diskusi bagaimana diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian akses hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan, saya berbicara tentang tantangan tadi terkait dengan kegiatan guru mengikuti diklat dan kewajiban guru mengajar di kelas seperti itu. Nah, ini menurut saya tantangan adalah bagaimana kita bisa kaitannya dengan ini adalah dengan gurunya sendiri. Bagaimana bisa memberikan pengertian pada guru, bagaimana guru ketika meninggalkan kelas pun kelas tetap kondusif seperti itu. Kemudian kita juga harus berkomunikasi dengan orang tua seperti itu, karena bagaimanapun kalau guru kelas itu meninggalkan kelas, otomatis kelasnya akan diajar oleh guru lainnya atau guru pengganti. Itu juga kita harus berkomunikasi dengan orang tua bahwasannya guru tersebut mengikuti pelatihan dan supaya di belakang orang tua juga tidak ada suara negatif seperti itu merupakan menurut saya juga tantangan dalam dilema etika yang saya hadapi seperti itu. Selanjutnya ya Pak ya, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ya. Kalau jadwal ya, karena kita nggak bisa menjadwalkan sebuah permasalahan itu kadang datang secara tiba-tiba situasional. Memang kalau itu membutuhkan penanganan cepat atau solusi yang cepat itu kan situasional sekali. Jadi kita dalam menggali kemudian mengidentifikasi harus cepat, pengambilan keputusan juga cepat. Namun ketika dilema etika itu membutuhkan waktu yang agak lama, kita masih bisa butuh waktu untuk mengidentifikasi, bersharing, kemudian melibatkan rekan sejawat itu juga bisa. Lalu Pak, prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Prosedur seperti Iya, jadwalkan tadi Bapak tentang penyelesaian kasus dilema etika. Ya, prosedurnya kembali ke identifikasi masalah dulu ya. Identifikasi masalah, kemudian kita lihat apakah itu permasalahannya butuh penanganan cepat atau tidak, kemudian kita ajak sharing dan komunikasi dengan berbagai pihak. Selama ini apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi ketika ada dilema etika tentunya yang paling pertama adalah komunikasi. Jadi kita harus berkomunikasi. Kalau kita memang berkaitan dengan guru, ya kita ajak komunikasi dengan guru. Kemudian kita ajak untuk sharing rekan guru lainnya supaya apa? Kadang-kala dilema etika itu tidak hanya melibatkan satu rekan guru saja, tapi beberapa guru juga ikut, sehingga semuanya bisa tahu, bisa paham yang kita hadapi ini seperti ini. Jadi yang paling utama ketika kita menghadapi dilema etika adalah berkomunikasi yang baik. Memang kalau berkomunikasi itu dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan pilihannya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Pak. Semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jadi ketika kita mengambil keputusan dilema etika itu harus melibatkan beberapa aspek, selain dari aspek intuisi kita sendiri, ya, dan aspek moral juga, kemudian ada kode etik juga yang harus kita libatkan di situ. Jadi banyak hal yang perlu kita gali seperti itu dan kita ajak untuk diskusi. Dan gini juga, jadi ketika kita belajar untuk menyelesaikan masalah dilema etika, kita tidak hanya berpikir saat itu, kita harus berpikir ke belakangnya seperti apa, masa depan, ke depannya itu bagaimana. Jadi tidak ketika itu kita hanya pikirnya pendek, tapi kita harus panjangkan. Jadi kita harus ke depannya seperti apa, kita harus sampai sana. Jadi tidak pendek, oh ini tidak. Seperti tadi, ketika ada rekan guru yang
itu diklat, kemudian meninggalkan kelas. Kalau kita berpikir pendek ya kita tidak memperbolehkan, tapi kalau kita berpikir panjang terkait dengan kompetensi, kemudian karir, nah itu kita harus bisa memberikan sebuah keputusan yang tepat seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kita semakin bijaksana ketika kita bisa belajar tentang dilema. Jadi pada intinya itu Bapak mengambil keputusan yang terbaik gitu ya Pak. Baik Pak Sis, terima kasih. Banyak hal dan pembelajaran yang saya dapat dari perbincangan ini Pak. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan semoga Pak Sis semakin sukses. Amin. Terima kasih. Selamat sore Bu Diana. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Saya ingin mewawancari Bu Diana. Bu Diana berkenan kan Bu? Iya, saya berkenan Bu. Ya baik Bu, terima kasih sebelumnya. Saya ingin menanyakan saat menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah menghadapi masalah atau kasus di sekolah Ibu? Kalau pernah, bisakah Ibu menceritakan kasus tersebut Bu? Tentu saja ya, sebagai kepala sekolah, bahkan kemarin ya baru saja sebelum kenaikan kelas itu ada ya anak yang sebenarnya itu belum memenuhi KKM nilainya. Karena apa? Karena dia itu kadang tidak mengerjakan tugas di kelas, itu dia kadang mengantuk juga. Jadi akhirnya baik nilai pengetahuan, nilai sikap maupun keterampilannya itu belum memenuhi KKM. Tapi berdasarkan kurikulum kita sekarang ini kan tidak boleh jika anak itu tidak naik kelas. Akhirnya sebelum kenaikan kelas, saya bersama Dewan Guru mengadakan rapat bagaimana pelajaran untuk anak ini. Namun setelah kami musyawarahkan tadi, akhirnya tetap kita ambil keputusan bahwa anak tersebut tetap naik kelas, namun bersyarat. Jadi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan mata pelajaran tadi yang belum tuntas. Iya Bu, permasalahan tersebut sangat sering terjadi sekali ya Bu ya. Nah di sekolah tempat saya bekerja juga pernah mengalami tersebut Bu Diana. Bu Diana, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi kasus seperti dilema etika itu ya, itu kan ya sama-sama benar begitu ya. Kalau ada suatu kasus, saya juga mengamati dulu, terus mengidentifikasi permasalahan tadi. Misalnya seperti tadi, saya juga harus bertanya dulu sama guru kelasnya permasalahannya. Terus untuk mengambil keputusan tentu saja tidak hanya dari pihak saya harus melibatkan pihak-pihak terkait. Bahkan kita juga perlu melibatkan orang tua, dimusyawarahkan dulu. Misalnya tadi anaknya dinaikkan tapi bersyarat, itu juga orang tuanya juga harus tahu. Jadi untuk pengambilan keputusan kita itu dampaknya kepada anak itu bagaimana, kita juga harus memikirkan. Berarti pada intinya Ibu akan melakukan pengamatan dulu dan mencari tahu kebenarannya gitu ya Bu ya. Nah, baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, jadi kalau saya mengambil keputusan ya selama ini di sekolah itu tidak atas keputusan saya sendiri, jadi dimusyawarahkan dulu terutama dengan Dewan Guru, karena ada kepentingan-kepentingan yang lain. Yang pertama misalnya tadi ya, kalau kita tidak menaikkan anak itu mungkin akan berdampak pada masa depan anak tadi, bagaimana kelanjutannya. Selain itu juga akan berdampak pada kondisi psikologi anak.
Jadi ketika dia tidak naik kelas itu kan kadang mempengaruhi kondisi psikologinya. Terus jadi di sini kita sama-sama memikirkan nilai kebajikannya. Jadi akhirnya diambil yang terbaik bagi anak dan juga terbaik bagi sekolah. Terkadang kita juga dihadapkan ya untuk sekolah yang muridnya sedikit, itu kalau sampai kita nggak menaikkan anak nanti kan akan berdampak pada kualitas sekolah juga, nanti juga akan mempengaruhi penerimaan siswa baru mungkin di sekolah kita. Jadi Ibu akan membicarakannya dengan seluruh guru gitu ya Bu ya. Nah Bu Diana, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya yang saya ambil itu ya tetap saya juga berkoordinasi dengan Dewan Guru, berkolaborasi dengan Dewan Guru, karena yang langsung berhadapan dengan anak itu kan gurunya sendiri, jadi yang mengetahui kondisinya. Jadi saya mencari data paling tidak dari gurunya tersebut, bagaimana sebaiknya untuk murid tadi seperti tadi, dan akhirnya setelah dimusyawarahkan kita bisa ambil keputusan yang terbaik. Dengan mengecek permasalahan, kemudian pihak mana saja yang terkait itu ya. Jika memang berkaitan dengan sekolah, maka akan bermusyawarah dengan Dewan Guru gitu ya. Baik Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal-hal yang efektif ya untuk dilema etika itu biasanya kita dampaknya dulu kita lihatnya. Kita dampaknya itu yang paling pertama itu yang berpihak pada murid tentunya. Selama ini kan pembelajaran kita diusahakan yang berpihak pada murid. Sebisa mungkin kita menuntun anak, ya, mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Jadi di sini kalau langkah-langkahnya tadi kita ambil dulu yang berdampak pada murid nanti, itu yang berpihak pada murid. Nah, selanjutnya Ibu Diana, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya kadang itu kita menginginkan misalnya ya anak itu sesuai dengan keinginan kita, jadi anak itu naik sesuai dengan kemampuannya, nilainya juga baik, terus sikapnya juga baik. Tapi terkadang kita juga dihadapkan tadi rasa kasihan kalau sampai anak itu tidak naik bagaimana. Jadi ada yang namanya pertentangan ya antara nilai keadilan dan rasa kasihan. Jadi sebenarnya kita juga mau bersikap adil, kalau tidak bisa ya tidak naik, tapi ada rasa kasihan kalau anak sampai tidak naik tadi. Jadi intinya memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan itu memang sulit ya Bu Diana ya. Nah dilema akhirnya ya Bu ya, karena bagaimana juga guru juga manusia, dimana kita juga punya hati nurani begitu ya Bu Diana ya. Nah Bu Diana, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal tersebut situasional, tergantung permasalahannya. Namun untuk misalnya kan kenaikan kelas kan termasuk penting. Jadi sebelum keadaan waktu kenaikan kelas juga kita harus segera mengambil keputusan. Jadi tergantung kejadiannya atau permasalahannya tersebut, tapi sebisa mungkin secepatnya juga ditangani. Jadi setiap ada permasalahan sebisa mungkin kita mencari solusi secepatnya. Berarti Ibu ini mencari solusi bersama Bu Diana. Nah Bu Diana, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada, yang misalnya Dewan Guru. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan saya selalu bermusyawarah dengan Dewan Guru, berkolaborasi dan bekerja sama dengan Bapak Ibu Guru untuk mendapatkan keputusan yang terbaik tadi. Jadi lebih mengarah ke musyawarah, lebih menemukan solusi itu lebih mudah ya Bu Diana ya. Nah, atau keputusan yang bertanggung jawab seperti apa ya Bu? Ya, jadi kalau kita sudah memikirkan berbagai
dampaknya. Jadi saya berharap itu keputusan yang diambil sudah keputusan yang terbaik, jadi dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Baik Bu Diana, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan di Lima Etika Bu? Jadi pembelajaran yang saya ambil ya untuk pengambilan keputusan itu, kita tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri. Jadi diusahakan kita secara musyawarah. Selain itu kita harus memikirkan nilai-nilai kebajikan. Selain itu kita juga memikirkan dampaknya, terutama keberpihakan pada murid. Jadi harapannya keputusan yang diambil adalah keputusan yang paling bijaksana. Bu Diana, terima kasih atas waktunya ya Bu Diana. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang mungkin kurang berkenan. Begitu ya Bu Diana, terima kasih. Mohon maaf ya Bu. Ya, sama-sama.